Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Perkenalkan saya Mainda Putri, penempatan terminal tipe A Subang yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan memulai podcast atau diskusi kita dengan para narasumber. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu bisa dimulai dengan Mas Aang. Silakan perkenalkan diri, Mas Aang. Ya. Perkenalkan, nama saya Aang Nurholik, asal dari Sukoharjo, penempatan di terminal tipe A Simbuang Mamuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya bisa dilanjut dengan Mas Febri. Silakan memperkenalkan diri, Mas Febri. Ya, terima kasih waktunya Mbak Almia. Perkenalkan, nama saya Febri Fridiansyah, asalnya dari Yogyakarta. Penempatan di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Baik, terima kasih Mas Febri. Selanjutnya bisa lanjut dengan Mbak Astri. Silakan memperkenalkan diri, Mbak Astri. Ya, terima kasih untuk waktunya, Mbak Indah. Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Astri Nurfitriani, asal dari Kota Binjai, Sumatera Utara, penempatan di BPTD Wilayah 8 Provinsi Banten. Baik, terima kasih Mbak Astri. Selanjutnya bisa dilanjut dengan Mas Adi. Silakan memperkenalkan diri, Mas Adi. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mam Safei, penempatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 21 Provinsi Gorontalo. Ya, terima kasih Mas Adi. Baiklah, jadi topik kita pada pagi hari ini yaitu akan membahas tentang pentingnya ASN untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, sebelum kita memulai podcastnya, tentu kita harus tahu dulu apa itu ASN untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sedikit saya akan menjelaskan, sebenarnya sudah sering kali kita mendengar di berbagai pejabat negara bahwa kita akan mencapai titik Indonesia Emas pada tahun 2045. Salah satu indikatornya yaitu menentukan tercapainya Indonesia Emas 2045 adalah sumber daya manusianya itu sendiri. Termasuk di dalamnya yaitu aparatur sipil negara atau ASN. Konsep Smart ASN digagaskan untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045, di mana Indonesia berada pada era industri 4.0 yang mengutamakan teknologi dan informasi. Penerapan teknologi dan informasi dalam proses pemerintah membutuhkan SDM dengan kemampuan tinggi dalam bidang teknologi. Saya mau tahu nih, pendapat dari Mas Aang dan Mbak Astri mengenai konsep Smart ASN menuju Indonesia Emas 2045. Apa sih pendapatnya gitu? Bisa dijelaskan sedikit? Izin menjawab ya Mbak. Kalau menurut saya sih konsep itu penting banget. Karena kan gini, visi Indonesia Emas 2045 itu yaitu bangsa Indonesia unggul dari bangsa-bangsa lain dalam semua aspek. Nah, salah satu kunci untuk mewujudkan hal itu terutama ya di SDM-nya, di mana kan ASN itu ya memegang peranan kunci dan strategis untuk mewujudkannya. Jadi kita tuh harus bisa lebih baik dari yang sekarang ini. Ya, sepakat dengan Mbak Astri ya, bahwa memang untuk menuju Indonesia Emas itu dibutuhkan pembangunan SDM yang harus lebih dikebut lagi, soalnya memang permasalahan sekarang ini kan kualitas SDM kita. Tapi menuju Indonesia Emas 2045 ini sebuah keniscayaan ketika nanti tepat umur negara kita Republik Indonesia ini ke 100 tahun ya. Jadi tepat nanti di umur 100 tahunnya, terlebih karena memang sumber daya alamnya kita sudah lumayan termasuk terbesar di dunia. Kita nanti di tahun itu kita mendapatkan bonus demografi, yaitu sumber daya manusia yang begitu banyak dan umurnya umur produktif. Maka mulai dari sekarang ini tepat kalau kita
mempersiapkan. Jadi anak-anak kita nanti akan menjadi generasi emas di tahun 2045. Saya kira begitu, Mbak. Jadi memang konsep untuk membangun menuju Indonesia emas 2045 ini penting. Jadi mulai sekarang harus segera dikonsep dan pemerintah harusnya juga sudah mulai menjalankannya. Entah itu melalui pendidikan laser seperti ini, dimulai dari ASN, kemudian nanti menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Asri dan Mas Aang. Berarti konsep ASN ini sangat penting ya Mas, untuk terutama bagi SDM-nya untuk meningkatkan Indonesia menjadi lebih maju lagi gitu. Siap. Nah, saya mau tahu nih, menurut Mas Adi dan Mas Febri, seberapa penting sih konsep Smart ASN ini bagi Indonesia? Kita menyiapkannya dari sekarang nih. Jadi pentingnya bagi Indonesia itu bagaimana gitu? Saya mau tahu pendapat Mas Adi sama Mas Febri. Terima kasih, Mbak. Menurut saya ini sangat penting ya, masalah Smart ASN ini, karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkembangan teknologi dan revolusi industri ini membawa dampak ke berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali ya pada sektor birokrasi pemerintah. Salah satu dampaknya adalah perkembangan era revolusi industri 4.0 ini. Sebagai aparat pemerintah, kita harus dapat merespon keadaan ini dengan baik. Sangat dibutuhkan bukan soal akademis saja, karena ini kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang ASN itu harus mengalami saringan yang ketat, seperti harus mengikuti tes SKD, terus lanjut ke tes SKB, semuanya itu digitalisasi semua. Menurut saya begitu sih kembangan kita. Setuju ya dengan pendapat Mas Adi tadi ya, kurang lebih sama. Penting sekali konsep Smart ASN ini bagi Indonesia ya, karena sesuai dengan visi Bapak Presiden dalam percepatan peningkatan kualitas SDM aparatur. Ini dilakukan untuk membentuk generasi Smart ASN demi terwujudnya birokrasi kelas dunia. Mungkin itu aja Mbak Almia. Baik, terima kasih atas penangkapannya Mas Febri dan Mas Adi. Balik lagi nih, seperti yang telah dijelaskan tadi, sebagai ASN kita harus tentunya harus mewujudkan Smart ASN ini untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, menurut Mas Adi dan Mas Aang, apa sih langkah yang harus kita lakukan dalam mewujudkan Smart ASN ini untuk menyambut Indonesia Emas 2045? Kalau menurut saya, Mbak, yang terutama itu harus mulai sekarang tuh harus terbiasa untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Smart ASN dalam kegiatan sehari-hari. Jadi dengan kita terbiasa mengimplementasikan nilai-nilai dasar tersebut, otomatis nanti pelayanan kita kepada masyarakat juga akan jauh lebih baik. Begitu sih Mbak menurut saya. Baik, ada tambahannya Mas Aang? Sedang ada gangguan sepertinya. Sebagai bisa dikatakan nanti kita bisa menjadi orang yang pertama kali mendidik generasi emas yang akan mengantarkan Indonesia menuju negara yang unggul di dunia. Saya kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Aang sama Mbak Asri. Terakhir nih, saya mau tahu, baik menurut Mas Adi dan Mas Febri, Smart ASN untuk menuju Indonesia Emas 2045 yang sudah kita bahas dari tadi ini memang sangat penting untuk diwujudkan. Nah, menurut Mas Febri dan Mas Adi, contoh penerapannya dalam dunia pekerjaan apa aja sih? Bisa dijelaskan sedikit? Untuk penerapan di dalam dunia kerja, contohnya ini nasionalisme. Seorang ASN harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Untuk nilai integritas
berperilaku yang selaras dengan nilai atau norma organisasi, jujur dalam hubungan antara atasan dan rekan kerja, patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Wawasan global, contoh penerapannya berpola pikir yang adaptif dan inovatif. Terus untuk hospitality, contoh penerapannya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan ramah dan bertutur kata yang baik terhadap atasan dan rekan kerja. Mungkin selebihnya bisa ditambahkan sama Mas Adi. Ya, terima kasih Mas Febri atas kesempatannya. Dari tadi Mas Febri sudah menjelaskan 3 contoh ya yang harus dilakukan oleh Smart ASN, dan saya akan meneruskannya. Yang pertama lagi adalah hospitality, adalah keramah tamahan. Ya, kita sebagai Smart ASN yang pertama adalah benar apa yang dikatakan Mas Febri tadi, adalah pelayanan publik yang prima. Jadi kita harus menjalankan sistem 5S, yakni senyum, salam, sapa, dan sebagainya untuk mampu melakukan pelayanan yang prima tersebut. Tentunya itu sebagian dari keramah tamahan. Kemudian adalah networking. Networking adalah jaringan. Kita harus memperluas jaringan kita ketika kita bertemu dengan teman-teman baru, rekan kerja yang baru, dan sekarang kita juga bertemu dengan hal-hal yang baru. Tentunya itu sangat-sangat mendukung untuk kegiatan Indonesia Emas ini. Kemudian adalah penguasaan teknologi informasi. Ya, salah satu teknologi informasi yang perlu dikuasai adalah cloud computing and pengelolaan data. Seperti ya, ini big data. Sebagaimana kita ketahui bahwa teknologi ini merupakan bagian dari 5 pilar revolusi 4.0. Kemudian adalah kemampuan bahasa asing. Setidaknya kita sebagai Smart ASN harus mampu menguasai 1 bahasa asing minimal. Kemudian kewirausahaan atau entrepreneurship. Jiwa kewirausahaan ini yang perlu dimiliki oleh ASN antara lain adalah keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas dan menangkap menciptakan peluang. Juga dapat dipahami sebagai bagian kita berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, serta bagian bagaimana kita dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Seperti contoh yang kemarin di video yang diputar sama Bapak Yohanes, itu tentunya bisa menjadi gambaran untuk kita dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Febri, Mas Adi. Jadi untuk mewujudkan Smart ASN untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini sangat penting bagi kita ya Mas, untuk kedepannya Indonesia jadi lebih baik lagi. Dan semoga kedepannya kita bisa mengimplementasikan 8 konsep Smart ASN dalam dunia pekerjaan. Baiklah, terima kasih atas waktunya Mas Febri, Mas Adi, Mas Aang, dan Mbak Asri.